Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Masun selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang sudah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mengulang video presentasi pada kali ini, dan juga teman-teman semuanya yaitu 1PGD3 yang sudah menonton atau lihat penjelasan materi dalam video ini. Perkenalkan, saya Sofianti dengan NIM 962024063 selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada kali ini. Saya tidak sendiri, tidak lupa saya ditemani oleh rekan saya yaitu Rindiani sebagai persentase kedua dengan NIM 962024064. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi konsep elastisitas dan konsep perilaku konsumen. Pertama ada teori elastisitas. Apa sih elastisitas itu? Elastisitas merupakan reaksi terhadap penjualan dikarenakan perubahan harga kurva permintaan dan penawaran, memperlihatkan bagaimana reaksi pembeli dan penjual. Dalam hal banyak sedikitnya jumlah yang mau membeli atau dijual terhadap perubahan harga. Selanjutnya ada rumus elastisitas. Di sini kenapa sih harus ada rumus elastisitas? Karena kita sebagai penjual itu biar mengerti gitu gimana sih pendapatan yang kita dapat hari ini dengan adanya perubahan harga yang sudah kita tetapkan. Lalu elastisitas ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada elastisitas harga permintaan, yang kedua ada elastisitas harga penawaran. Kita jelaskan satu-satu di sini. Yang pertama, harga permintaan. Apa sih elastisitas harga permintaan itu? Elastisitas harga permintaan merupakan tingkat perubahan permintaan terhadap barang atau jasa. Yang diakibatkan itu perubahan harga atau barang jasa tersebut dapat diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien. Jadi maksud dari elastisitas harga permintaan ini adalah tingkat perubahan harga permintaan terhadap barang atau jasa. Jadi kita sebagai pembeli ini menawarkan harga ke penjual gitu. Selanjutnya di sini ada rumus elastisitas harga permintaan. Sama dengan halnya dengan rumus elastisitas tadi. Kenapa harus ada rumusnya? Karena kita juga menghitung-hitung gimana sih pendapatan sebelum ada perubahan harga dan sesudah ada perubahan harga. Lalu selanjutnya ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama ada inelastis. Permintaan inelastis itu terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. Jadi maksud di sini itu adalah perubahan harga yang ditetapkan oleh penjual ini kurang berpengaruh atau kurang diminati oleh si pembeli ini, karena si pembeli ini sudah menawarkan sesuatu barang atau jasa dengan harga sekian, tetapi dia tidak mau karena perubahan harga itu sudah tetap gitu dari penjualnya. Lalu yang kedua ada elastis. Permintaan elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Lalu ada unitary. Permintaan elastis unitary itu terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Maksud dari unitary ini adalah permintaan dari penjual atau si pembeli tersebut ini sebanding atau sama-sama mau dan deal atau sepakat dengan perubahan harga yang sudah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada inelastis sempurna. Apa sih maksudnya dari inelastis sempurna ini? Inelastis sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Maksudnya di sini penjual menetapkan perubahan harga itu tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Berarti dalam artian pembeli ini mau-mau saja membeli produk tersebut kalau perubahan harga sudah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada elastisitas tak terhingga perubahan harga. Elastisitas harga penawaran. Elastisitas penawaran itu merupakan sebuah kepekaan seberapa besar terhadap kepekaan penawaran perubahan harga.
Maksud dari elastisitas harga penawaran ini adalah penjual menetapkan harga, lalu pembeli ini sangat peka gitu terhadap perubahannya. Maksudnya kenapa barang atau jasa ini sangat naik harganya atau kenapa turun harganya. Jadi semacam itu, kepekaan terhadap perubahan harga. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas, yaitu yang pertama ada tingkat kebutuhan, yang kedua ada banyaknya barang pengganti yang tersedia, yang ketiga ada presentasi pendapatan yang dibelanjakan, lalu jangka waktu analisis, selanjutnya jangka produk mewah versus kebutuhan analisis, lalu perubahan harga dan barang yang diminta. Baik, kita jelaskan satu-satu di sini. Yang pertama tadi ada tingkat kebutuhan. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu penting, perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah permintaan. Maka, permintaan terhadap barang ini bersifat inelastik. Sebaliknya, bila kebutuhan terhadap suatu barang kurang penting, maka permintaan bersifat elastik. Lalu yang kedua, ada banyaknya barang pengganti yang tersedia. Sekiranya sesuatu barang itu mempunyai banyak barang pengganti, permintaan cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan. Pada waktu harga naik, para pembeli akan merasa enggan membeli barang penggantinya yang harganya tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, pada waktu turun, para pembeli melihat bahwa barang tersebut lebih mudah daripada barang-barang penggantinya dan beramai-ramai membeli barang tersebut, dan ini menyebabkan permintaannya bertambah dengan cepat. Lalu selanjutnya ada persentasi pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli sesuatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap harga barang tersebut. Lalu selanjutnya ada jangka waktu analisis. Teman-teman, semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastis juga sifat permintaan suatu barang tersebut. Di mana dalam jangka waktunya singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis. Karena apa? Karena perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam pasar belum diketahui oleh pembelinya. Lalu selanjutnya ada produk mewah versus kebutuhan. Permintaan di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Akibatnya, kenaikan harga cenderung tidak menurunkan permintaan. Sebaliknya, permintaan akan produk mewah cenderung elastis, di mana barang mewah bukanlah suatu kebutuhan dan substitusinya lebih mudah dicari. Akibatnya, kenaikan harga yang akan menurunkan permintaan. Lalu, yang terakhir ada perubahan harga barang yang diminta. Hal ini akan mempengaruhi golongan lain untuk meminta barang tersebut, sehingga permintaan itu menjadi elastis. Elastisitas silang ini menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut. Hubungan tersebut dapat bersifat pengganti, dapat pula bersifat pelengkap. Baik, untuk penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rindiani. Kepada Rindiani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yaitu rekan saya Sofianti yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan presentasi. Dan juga tidak lupa berterima kasih kepada dosen pengampu materi ilmu ekonomi yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi tersebut. Perilaku konsumen. Perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pendapatan, selera konsumen, dan harga barang di saat kondisi yang lain tidak berubah. Yang pertama, faktor-faktornya adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak barang dan jasa yang dapat mereka beli. Seperti maksudnya semakin banyak gaji dari pendapatan yang mereka miliki, mereka itu semakin bebas untuk membeli apa saja yang mereka inginkan. Yang kedua adalah selera konsumen. Preferensi dan nilai-nilai pribadi mempengaruhi apa yang dibeli konsumen. Maksudnya setiap konsumen atau setiap manusia itu berbeda-beda pendapat dan berbeda selera untuk membeli suatu barang. Yang ketiga maksudnya adalah harga barang
Harga barang mempengaruhi seberapa banyak konsumen bersedia membeli. Jika harga naik, permintaan itu bisa saja turun. Maksudnya semakin tinggi harga barang itu, orang akan menyusut gitu untuk membeli barang. Kondisi yang tidak berubah, konsep ini juga dikenal sebagai ceteris paribus. Berarti semua faktor lain dianggap tetap konstan. Dengan demikian, analisisnya berfokus pada efek satu faktor tertentu. Misalnya, jika kita menganalisis efek perubahan harga terhadap permintaan, diasumsikan bahwa pendapatan dan selera konsumen tetap konstan. Dengan demikian, perubahan dalam salah satu faktor ini sementara faktor itu mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen membuat keputusan pembelian dan mempunyai faktor-faktor yang seperti saya jelaskan tadi. Pendapatan mereka, selera mereka, dan harga-harga barang yang naik. Maksudnya tadi kayak pendapatan, selera konsumen, dan harga barang dapat dapat mempengaruhi mereka untuk terkecoh membeli barang-barang tersebut. Selanjutnya, pengertian dan beberapa asumsi utama. Barang. Yang pertama adalah barang. Barang adalah benda dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat atau kegunaan. Barang sesuatu yang dapat dikonsumsi atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dalam teori ini, barang dianggap memiliki nilai guna atau utilitas. Contohnya makanan, pakaian, kendaraan, layanan informasi. Yang kedua, utilitas atau utility adalah manfaat diperoleh karena mengonsumsi barang dan merupakan ukuran manfaat sesuatu barang sebanding dengan alternatif penggunaannya. Kepuasan atau manfaat diperoleh konsumen dari mengonsumsi atau menggunakan suatu barang. Utilitas bersifat subjektif, artinya berbeda bagi setiap orang. Contohnya kepuasan dari kita makan pizza. Hukum yang ketiga adalah hukum bertambahan manfaat yang makin menurun. Analisis ini dikenal dengan sebagai analitis marginal. Hukum ini disebut hukum Gosen, berasal dari seseorang ekonom bernama Hermann Heinrich Gosen. Hukum ini menyatakan bahwa utilitas tambahan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu unit tambahan barang akan semakin kecil seiring dengan meningkatan konsumsi barang tersebut. Contoh, sepotong pizza pertama mungkin sangat memuaskan, tetapi jika kalian sudah makan ke potongan kelima, mungkin hal itu akan berbeda rasanya. Tujuan konsumen memaksimalkan utilitas mereka dengan membelanjakan pendapatan. Yang selanjutnya, pendekatan perilaku konsumen, pendekatan kardinal versus ordinal. Yang pertama adalah pendekatan kardinal. Asumsi konsumen dapat mengukur, membandingkan tingkat utilitas mereka dapatkan dari berbagai barang secara numerik. Contoh, konsumen dapat mengatakan bahwa mereka mendapatkan 10 unit utilitas dari makanan sepotong pizza, 5 unit utilitas dari minum segelas jus, dan 2 unit utilitas dari makanan sepotong kue. Kelemahan dari utilitas: sulit untuk mengukur utilitas secara numerik karena bersifat subjektif. Yang selanjutnya, pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal dapat mengatakan bahwa mereka lebih suka pizza daripada jus dan mereka suka jus daripada kue. Namun mereka tidak dapat mengatakan berapa banyak utilitas yang mereka dapat dari setiap orang. Kelebihan tersebut lebih realistis dan mudah untuk diterapkan pendekatan kardinal. Perbedaan utama pendekatan kardinal dan pendekatan kardinal versus ordinal mengukur utilitas secara numerik, sementara pendekatan ordinal hanya membandingkan preferensi secara relatif. Pendekatan kardinal lebih sulit untuk diterapkan karena utilitas bersifat subjektif. Pendekatan ordinal lebih sederhana dan lebih realistis karena hanya memerlukan konsumen untuk membandingkan preferensi mereka. Contoh, kayak saya memperoleh 10 unit utilitas dari sepotong pizza, 5 unit utilitas dari segelas jus, dan 2 unit utilitas dari sepotong kue. Kesimpulannya adalah ordinal umumnya dianggap lebih realistis dan praktis dalam analisis perilaku konsumen, meskipun pendekatan kardinal memberikan kerangka kerja yang lebih
matematis, sulit untuk mengukur utilitas secara numerik dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya mengukur kepuasan konsumen dengan pendekatan kurva diferensi didasarkan dari 4 asumsi, yakni konsumen memiliki pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk peta indiferensi. Yang selanjutnya, konsumen selalu berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum. Yang ketiga, konsumen memiliki dana dalam jumlah tertentu. Yang selanjutnya, semakin jauh titik origin, makin kepuasan konsumen semakin tinggi. Selanjutnya, mengukur kepuasan konsumen dengan pendekatan kurva diferensi didasarkan pada 4 asumsi, yakni, nah di sini kalian bisa lihat ada 4 asumsi dari preferensi yang didasarkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih saja cara-cara mengukur kepuasan konsumen dengan pendekatan kardinal. Nah, yang pertama diukur dari satuan ukur, yang kedua makin banyak barang dikonsumsi makin besar, yang ketiga terjadi hukum the law of diminishing marginal utility pada tambahan kepuasan setiap satu satuan. Yang keempat, tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi satu unit barang bisa dihargai dengan uang sehingga makin besar kepuasan makin mahal harganya. Nah, di sini kita dapat mengukur atau merating dari skala kepuasan. Contohnya kayak gunakan skala numerik, contohnya dari 1 sampai 5, tingkat kepuasan Anda itu berapa? Kayak dari rating 1 sampai 5 tuh kepuasanmu tuh kamu bisa milih kepuasanku di 3 angka ya. Nah, jadi tuh kita bisa nilai puas apa sangat puas gitu. Nah, di sini teman-teman kesimpulannya tuh kalian bisa kayak dipengaruhi apa-apa aja tuh faktornya tuh kayak pendapatan, selera, konsumen dan harga barang di saat kondisi yang lain berubah. Jadi ada 4 faktor. Untuk sesi pertanyaan kita ambil dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli barang-barang mewah dibandingkan barang kebutuhan sehari-hari? Jadi jawabannya adalah perubahan harga barang mewah biasanya membuat konsumen itu lebih sensitif sehingga mereka mungkin menunda pembeliannya. Sementara itu kebutuhan sehari-hari tetap menjadi prioritas meskipun harganya naik. Jadi dalam artian misal kita membeli suatu barang yaitu emas, itu udah pasti otomatis mahal ya harganya. Terus dia tuh pengen beli tapi harganya tidak cukup gitu untuk budgetnya, jadi dia lebih menunda pembelian tersebut dan menunggunya sampai dia mampu untuk membelinya karena kayak nggak penting-penting banget gitu kan. Terus kalau kebutuhan sehari-hari tetap menjadi prioritas meskipun harganya naik karena itu tuh kebutuhan sehari-hari, jadi meskipun harga beras misalnya itu naik, para konsumen ini tetap membeli karena itu sudah termasuk kebutuhan sehari-hari. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah bagaimana peran teori elastisitas dalam pengambilan keputusan suatu produk? Jawabannya adalah dengan kita mempelajari atau memahami elastisitas tersebut, kita dapat mengerti dan memahami perubahan harga atau pendapatan terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan oleh pembeli. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan antara barang elastis dan inelastis. Oke, barang elastis itu adalah barang yang permintaannya sangat responsif terhadap perubahan harga. Jadi, jika harga naik, permintaan akan turun secara signifikan dan sebaliknya. Contohnya adalah barang-barang mewah atau barang substitusi. Di antaranya, selain itu barang elastis merupakan barang yang permintaannya kurang responsif terhadap perubahan harga. Kenaikan harga tidak banyak mempengaruhi jumlah yang diminta. Contohnya adalah kebutuhan dasar seperti makanan pokok dan obat-obatan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa saja hal-hal yang dapat mempengaruhi elastis suatu barang dan apa hubungannya dengan perilaku konsumen? Yang pertama adalah ketersediaan substitusi,
Yang kedua, proporsi pendapatan. Yang ketiga, kebutuhan mewah versus kebutuhan biasa. Yang keempat adalah waktu, hubungannya dengan perilaku konsumen. Elastis tinggi, konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga. Jika harga naik, mereka cenderung mengurangi konsumsi atau mencari alternatif lain. Elastis rendah, konsumen kurang sensitif terhadap perubahan harga. Mereka cenderung tetap membeli barang tersebut meskipun harganya naik. Contohnya, bensin. Elastis bensin cenderung rendah dalam jangka pendek karena orang tetap membutuhkannya untuk bepergian. Namun dalam jangka panjang, orang dapat mencari alternatif transportasi seperti atau transportasi umum sehingga elastisnya meningkat. Mobil mewah, elastis mobil mewah cenderung tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan dan dapat dengan mudah mengurangi konsumsi jika harga naik. Memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi elastis suatu barang dan hubungannya dengan perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan strategi harga dan pemasaran yang tepat. Nah, yang soal nomor 5, berikan contoh nyata dari penerapan konsep elastis dalam dunia bisnis. Nah, contoh yang pertama ada 5 contoh seperti penurunan harga tiket pesawat, yang kedua kenaikan harga BBM, yang ketiga promosi produk baru, yang keempat strategi harga premium, yang kelima penyesuaian harga menu restoran. Ya, contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pemahaman tentang elastis permintaan sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan strategi harga promosi dan pemasaran yang efektif. Dengan memahami 5 contoh di atas, bagaimana konsumen merespon perubahan harga, perubahan dapat memaksimalkan pendapatan dan portabilitas mereka. Nah, yang dari 5 contoh tadi, saya akan menjelaskan satu contoh, yaitu penurunan harga tiket pesawat. Maskapai penerbangan seringkali menurunkan harga tiket pesawat pada periode tertentu, seperti musim sepi atau hari kerja. Untuk menarik lebih banyak penumpang, mereka memanfaatkan elastisitas permintaan tinggi pada periode tersebut karena konsumen lebih sensitif terhadap harga pada waktu-waktu tersebut. Seperti kalian nih weekend atau weekend panjang tuh mau ke pulang kampung, terus tuh kalian pasti nggak mungkin dong nggak beli karena kayak ada mau acara-acara besar gitu seperti Natal atau Lebaran, Tahun Baru gitu. Nah, soal keenam, apa dampak perubahan harga terhadap total pendapatan konsumen? Nah, perubahan harga dapat berdampak signifikan terhadap total pendapatan konsumen, tergantung pada elastis permintaan barang tersebut. Yang pertama, elastis permintaan tinggi. Jika harga turun, total pendapatan konsumen meningkat karena permintaan elastis menurun. Harga akan mendorong peningkatannya konsumsi yang lebih besar sehingga total pendapatan meningkat. Jika harga naik, total pendapatan konsumen menurun. Kenaikan harga akan menyebabkan penurunan konsumsi yang lebih besar sehingga total pendapatan menurun. Yang kedua, elastis permintaan rendah. Jika harga turun, total pendapatan konsumen menurun meskipun konsumsi meningkat. Peningkatannya tidak sebanding dengan penurunan harga sehingga total pendapatan menurun. Jika harga naik, total pendapatan konsumen meningkat karena permintaan tidak elastis. Kenaikan harga tidak akan menyebabkan penurunan konsumsi yang signifikan sehingga pendapatan meningkat. Contoh, barang kebutuhan elastis rendah. Jika harga beras naik, konsumen tetap akan membeli beras meskipun dalam jumlah yang sedikit. Total pendapatan penjualan beras akan meningkat. Barang mewah elastis tinggi. Jika harga mobil mewah turun, konsumen mungkin akan membeli mobil mewah tersebut sehingga total pendapatan penjual mobil mewah akan meningkat. Kesimpulannya, perubahan harga dapat berdampak positif atau negatif terhadap total pendapatan konsumen, tergantung pada elastis permintaan barang tersebut. Perusahaan perlu memahami elastis permintaan produk mereka untuk menentukan strategi harga yang optimal guna memaksimalkan pendapatan. Baik, sekian dan terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, segitu saja penjelasan materi yang sudah kami presentasikan.
Semoga ilmu dalam materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penjelasan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.